Belakangan dunia kesehatan mulai memberi perhatian lebih pada terapi stem cell, yaitu hasil teknologi kesehatan terbaru dan diyakini bisa menjawab kebutuhan pengobatan Indonesia di masa depan. Menurut Dr. Benyamin Setiawan, Chairman of Scientific Advisory Board Stem Cell and Cancer Institute, stem cell atau sel punca merupakan sel yang bisa memperbanyak dirinya dan mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi banyak sel. Karena kemampuannya ini, stem cell berpotensi untuk meregenerasi sel yang rusak atau disfungsi dalam berbagai penyakit dan potensial untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang sulit disembuhkan. Kembali lagi ya, stem cell itu badan kita itu penuh dengan stem cell. Tugas dari stem cell itu sebenarnya melakukan regenerasi. Jadi kalau terjadi luka dan sebagainya, yang menyembuhkan apa? Stem cell itu yang menyembuhkan. Kalau ada luka di tangan, ya seumpamanya, itu yang menyembuhkan luka itu stem cell, ya enggak. Kalau dapat serangan jantung, apa yang terjadi? Stem cell yang begitu. Jadi stem cell ini istimewanya adalah melakukan homing. Jadi mencari tempat-tempat yang sedang lagi menderita seolah-olah. Seperti burung dara, ya, selalu mencari tempatnya itu ke rumahnya, melakukan homing. Nah, itu stem cell istimewanya juga begitu, ya. Mereka stem cell itu yang banyak stem cell itu sebenarnya badan kita penuh stem cell, tapi yang paling banyak di sumsum tulang. Sumsum tulang simpenan dari stem cell ini. Kemudian kalau dapat serangan jantung, dari serangan jantung itu mengeluarkan zat-zat namanya messenger, ya enggak. Untuk kasih tahu kepada stem yang di sumsum tulang itu, ini saya butuh bantuan ini. Si stem cell dari sumsum keluar, masuk ke jantung yang menderita itu. Tapi nggak cukup, ya. Akibatnya itu mesti dapat bantuan dari luar. Yang istimewa adalah amfibi, cecak, ya enggak. Itu yang itu istimewa. Cecak kalau buntutnya putus, itu disembuhkan. Yang nyembuhkan apa? Stem cell. Stem cellnya itu semuanya lari ke situ dalam 3, 4, 5 hari sembuh. Bahkan di amfibi, ya, jantung itu. Kalau jantung digunting, ya enggak, juga sembuh jantungnya. Mempet sendiri dan sembuh sendiri. Itu istimewanya stem cell. Manusia itu sudah terlalu berkembang lebih jauh lagi. Jadi menjadi sedemikian sophisticatednya, jadi stem cell itu ada pengaruhnya, tetapi tidak begitu besar lagi pengaruhnya. Jadi mesti dapat bantuan dari luar lah. Jadi gini, stem cell itu 5R itu kalau kita itu kena penyakit itu seperti mobil tua, ya enggak. Kalau businya rusak, sebaiknya apa? Di repair, diperbaiki dulu. Itu fungsinya stem cell. Stem cell berusaha memperbaiki luka-luka itu. Tapi kalau lukanya sudah besar, maka nggak bisa diperbaiki, di replace, diganti, ya enggak. Itu stem cell menggantikan itunya. Kalau di replace nggak cukup, ya mesti di apa? Di regenerate, di regenerasi, kasih baru, organnya diperbaiki sama sekali. Kemudian yang kedua, direhabilitasi, ya. Jadi kalau banyak yang rusak, kayak rumah itu, ya mau diperbaikin lah, direhabilitasi. Angen-angennya adalah direjuvenasi, dimudahkan lagi. Jadi orang tua pada suatu hari waktu bisa ngalamin rejuvenation dengan stem cell. Seperti yang sekarang sudah itu banyak dipergunakan, ya, untuk critical limb ischemia, penyakit diabetes. Orang diabetes itu biasanya, ya enggak, pembuluh darah kakinya, terutama biasanya kaki, ya itu yang terpengaruh dulu, mempet dan sebagainya. Lukanya nggak mau sembuh. Itu sekarang kalau dikasih stem cell itunya akan sembuh luka-lukanya. Jadi daripada diamputasi, sebenarnya stem cell manfaatnya banyak sekali. Jadi stem cell sekarang yang banyak dipakai adalah buat diabetes, ya enggak, buat osteoartritis, ya enggak, buat jantung. Yang masih mau perlu buat
penyakit degeneratif otak, ya enggak. Itu sekarang manfaatnya banyak sekali. Terutama buat orang-orang yang sudah tua, ya. Dan juga banyak penyakit-penyakit itu banyak sekali yang sampai sekarang nggak bisa disembuhkan. Dan kemungkinan besar kalau dikasih stem cell akan sembuh. Masalahnya memang masih banyak sekali mengenai stem cell ini, dan juga banyak disalahgunakan. Ya, tapi kembali lagi menurut saya penting sekali pemerintah itu supaya lebih liberal. Ya, liberal artinya itu supaya lebih banyak memberikan kesempatan untuk pemanfaatan stem cell ini. Kembali lagi banyak penyalahgunaan. Ini sebenarnya peran dari pemerintah untuk menghentikan penyalahgunaan ini. Jadi supaya diarahkan sehingga manfaat stem cell bisa cepat dirasakan oleh masyarakat luas. Penyalahgunaan umpamanya ya menggunakan sel-sel dari binatang, ya enggak, dari kelinci, dari domba, dari rusa, nggak tahu dari apa lagi, ya enggak. Tapi ngapain, ya? Itu kalau di luar negeri dilarang, ya penggunaan dari sel-sel binatang ini. Kan lebih baik pakainya sel manusia, ya. Kalau binatang itu artinya xeno, ya dari yang sekarang banyak itu dari namanya kelinci sama domba. Nah, ini saya baru dengar sekarang dari rusa, dari New Zealand itu. Ini sebetulnya dilarang sudah, tapi pada melakukannya, ya di Amerika ketat sekali. Tapi akibatnya apa? Ya lantaran orang yang sudah penyakit nggak bisa sembuh kan pada lari mereka, ya harapannya kan dapat stem cell. Larinya kemana sekarang? Ya mereka itu yang menderita itu ke Amerika Latin, di Puerto Rico, Meksiko dan lain-lainnya. Kalau yang sekarang juga banyak itu di Asia, perginya kemana? Ke Thailand, Malaysia, China, India. Jarang yang ke Indonesia, kan sayang, ya enggak? Karena ini kesempatan, ya. Indonesia lagi kekurangan dolar, ya. Kalau di Indonesia dibuka kesempatannya seperti Malaysia, Thailand, tapi terkontrol, ya enggak? Jadi umpamanya bisa pelakunya di RSCM atau di Medistra atau di mana, ya. Saya kira banyak sekali pasien akan datang ke sini, ke Indonesia. Apalagi kalau dibukanya di Bali, ya. Jadi mereka kalau bukanya di Bali, ya, pada datang selainnya namanya liburan, sekalian berobat daripada ke Thailand sama Malaysia. Karena ini kesempatan yang untuk ditangkap, pergunakanlah kali. Di RSCM sendiri sekarang setahu saya, ya, lantai 5 akan dipakai khusus untuk stem cell ini, penelitian stem cell. Ya, tapi mestinya saya kira lantaran ini kesempatan, jadi jangan di RSCM saja, ya. Banyak fakultas-fakultas lain. Erlangga sudah maju sekali, ya enggak. Brawijaya, ya, mesti nyebar. Undip, Gajah Mada, ya. Jadi supaya benar-benar manfaat stem cell ini laboratorium dikembangkan semuanya, supaya dikasih kesempatannya sama. Dan yang swasta juga mesti ikut berkembang, jangan di pemerintah terus, ya enggak? Sama-sama. Iya, sama-sama, kerjasamanya mesti terus dikembangkan, karena ini ilmu baru, ini kesempatan, ya. Pemerintah memperhatikan ilmu yang baru ini dan kasih dana untuk berkembang, ya, karena ilmu baru ini manfaatnya akan besar sekali di kemudian hari.